Saudara, nama Gibran Rakabuming Raka semakin menguat dalam bursa calon wakil presiden. Memang selama ini keikutsertaan Gibran dalam Pilpres terhalang syarat batas usia Capres-Cawapres. Namun, dalam hitungan hari, bisa saja pintu Gibran untuk maju sebagai Cawapres terbuka. Semuanya tergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi, kubu Prabowo Subianto terang-terangan menaruh Gibran sebagai kandidat kuat sebagai bakal Cawapres. Tetapi perlu diingat, putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut adalah kader PDI Perjuangan. Dihadapkan pada persimpangan, jalan mana yang akan dipilih Gibran? Menghitung mundur, hanya tinggal 5 hari lagi, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan uji materi atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres. Salah satunya adalah yang diajukan oleh kader PSI, Dedek Prayudi. Jika permohonan itu dikabulkan, maka usia minimal Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Jika tidak, tetap berusia minimal 40 tahun. Hasil putusan MK sudah dinanti oleh banyak pihak. Memang gugatan ini ditujukan agar anak muda secara umum mendapat kesempatan aktif di politik dan bukan untuk mengakomodir Gibran. Meski demikian, jika permohonan dikabulkan oleh MK, maka putusan ini akan menjadi karpet merah bagi Gibran bertarung sebagai Cawapres. Pasalnya Gibran saat ini masih berusia 36 tahun. Jauh-jauh hari yang sudah mengincar Gibran sebagai Cawapres adalah kubu Capres Prabowo Subianto. Seruan datang dari kelompok relawan dan sejumlah dewan pimpinan cabang Partai Gerindra dari berbagai daerah. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Prabowo akan membawa sejumlah nama, termasuk Gibran Rakabuming Raka dalam rapat bersama Ketua Umum Partai Koalisi untuk menentukan nama Cawapresnya. Bahwa semua nama yang dimajukan oleh tokoh, komponen, bahkan partai koalisi adalah orang-orang yang berniat memberi pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Tapi ini semua harus dibicarakan bersama-sama dengan partai koalisi. Tentu saja supaya keputusan ini menjadi keputusan bersama. Termasuk nama Mas Gibran dan nama-nama lain nanti oleh Pak Prabowo akan diajukan di atas meja untuk dibicarakan bersama-sama. Gibran sendiri mengatakan dirinya sudah beberapa kali ditawari menjadi Bacawa Pres untuk Prabowo Subianto. Tawaran bahkan datang langsung dari Prabowo dalam beberapa kesempatan. Gibran juga sudah melaporkan ajakan tersebut kepada PDI Perjuangan, tempatnya bernaung. Gibran mengatakan dirinya belum memenuhi syarat sebagai Cawapres dari sisi syarat minimal usia. Meski demikian, ketika didesak lagi soal kans usia putusan MK Senin pekan depan, Gibran enggan berkomentar banyak. Udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Yes, gitu. Jelas. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima? Lalu kan tidak cukup. Terus dipepet, Gibran pun akan dilibatkan dalam konsolidasi Partai Gerindra di Solo hari Minggu ini. Ketua DPC Partai Gerindra Kota Solo, Ardianto Kuswinarno, Selasa kemarin ke Balai Kota Solo untuk menyampaikan undangan kepada Gibran. Hal ini menjadi janggal, saudara. Pasalnya, Gibran adalah kader PDI Perjuangan yang jelas-jelas berada di koalisi yang berseberangan dengan Gerindra. Gibran sendiri mengatakan ia memiliki kegiatan di Jakarta pada hari Sabtu dan Minggu. Ia tak menjawab pasti apakah akan memenuhi undangan dari Gerindra. Dari gestur tubuhnya, saudara, Gibran tampak menjadi kata yang tepat untuk merespons pertanyaan wartawan soal undangan Gerindra. Tapi kalau diundang nanti datang nggak Mas kalau yang acara Gerindra, konsolidasi Gerindra? Saya kan bukan dari Gerindra. Artinya kalau diundang sebagai wali kota Solo? Ya nantilah ya. Rencananya Pak Menhan datang juga. Ya nanti lihat dulu. Ya. Dorongan maju sebagai bakal Cawapres dari kubu Prabowo Subianto semakin kuat. Ini yang menempatkan Gibran di persimpangan jalan.
Karena di sisi lain, Gibran merupakan kader dari PDI Perjuangan yang jelas-jelas berada dalam koalisi berbeda dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres. PDI Perjuangan berperan besar membesarkan karir politiknya. Dengan dukungan PDI Perjuangan, Gibran maju sebagai wali kota Solo. Melihat dinamika politik yang ada, PDI Perjuangan tampaknya enggan kehilangan Gibran. Hal ini dapat dilihat saat PDI Perjuangan memasukkan nama Gibran sebagai kandidat bacawa pres bagi Ganjar Pranowo. Gibran pun diajak ambil andil dalam tim pemenangan nasional Ganjar. Namun, Gibran belum memutuskan kapan akan bergabung dengan TPN Ganjar karena berkaitan dengan cuti. Menghormati hal tersebut, jadi ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Nah, jika ditelisik kembali, Gibran tidak pernah secara tegas menampik tawaran sebagai cawapres Prabowo. Gibran selalu berkilah di balik syarat minimal cawapres yang tidak dapat ia penuhi. Pengamat politik Roy Rangkuti pun membaca sikap Gibran. Roy melihat Gibran justru menunjukkan sinyal ingin menjadi cawapres. Salah satunya tercermin dari sikap Gibran yang membiarkan spanduk dan baliho bergambar dirinya dan Prabowo Subianto. Itu tadi menurut saya, kalau Gibran tidak mau sebetulnya dipinang jadi calon wakil presiden itu, sejak dari awal Gibran sudah bekerja untuk Ganjar kemana-mana. Dan dengan tegas mengatakan menolak. Sekarang apa keuntungan bagi Gibran untuk mengatakan tidak terhadap Pak Prabowo? Nggak ada. Itu artinya karena ya beliau juga mungkin masih berharap bisa ikut serta sebagai calon wakil presiden. Sebab kalau pilihan beliau sejak dari awal tidak mau dengan Pak Prabowo itu, kan nggak ada keuntungan elektoral yang mau diambil oleh Gibran dari sikap seperti sekarang yang seperti mengambang gitu. Kaisang Pangarep pun kelihatannya ikut mengawal pergerakan politik sang kakak Solo Gibran. Tak tanggung-tanggung, Kaisang terjun ke politik aktif dengan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Sejak itu, Kaisang aktif menemui para relawan. Menurut rencana saudara, Kaisang akan menghadiri acara relawan Jokowi akhir pekan ini di Jakarta. Dan pada Sabtu nanti akan jelas siapa baca pres yang didukung oleh relawan Jokowi. Gibran menyadari banyak dukungan terhadap rencana politiknya ke depan, termasuk menjadi mendampingi Prabowo sebagai cawapres. Gibran mengatakan tidak bisa membatasi adanya deklarasi yang mendukungnya jadi cawapres Prabowo. Namun dia menegaskan hingga saat ini dirinya masih sebagai kader PDIP yang terikat dengan aturan partai dan mengatakan tak akan berpindah ke partai lain. Santai aja. Yang pengen jadi apa? Yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada. Gubernur mana, Mas? DKI Jateng. Relawan kan seperti itu, warga kan seperti itu. Ada yang mau ini, mau itu. Menanggapi keinginan relawan dan lain-lain. Ya kami tampung dulu semua masukan dari relawan, dari warga, dari partai lain. Kami tampung semua. Sulit memang bagi Gibran untuk menentukan pilihan. Banyak konsekuensi jika Gibran akhirnya memilih jadi cawapres Prabowo. Salah satunya adalah otomatis keluar dari kandang banteng alias dianggap keluar dari partai yang membesarkan namanya, PDI Perjuangan. Namun semua kembali ke tangan Gibran. Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo ya hak Mas Gibran sendiri. Kalau misalnya nanti Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, berarti secara otomatis harusnya keluar dari PDIP atau gimana? Tidak usah untuk keluar otomatis. Kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Lalu jalan mana yang akan dipilih Gibran? Apakah ada manuver-manuver di tikungan terakhir? Karena pendaftaran untuk capres dan cawapres akan segera dibuka oleh KPU 19 Oktober mendatang. Namun sebelum itu, kita akan lihat terlebih dahulu hasil putusan MK soal batas usia capres-cawapres hari Senin pekan depan yang menentukan apakah nantinya Gibran bisa berlaga di Pilpres sebagai calon wakil presiden. Saudara, informasi lain di berita utama, emak-emak di Karawang grebek warung yang diduga jadi tempat prostitusi
Penghuni dalam warung pun lari menghindari amukan warga. Selengkapnya berita utama segera kembali.